Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan serta kesehatan sehingga kita masih bisa bergabung dalam acara pesantren kilat di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini dengan saya Dinda Marsha yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Dan langsung aja ke kegiatan yang kedua, ada materi mengenai tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang akan disampaikan oleh Bu Ustazah Evi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa tatmin taqsirana wa la tadri biha wujuhana wa ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wa'afiyahul qalim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wal murad. Wallahu a'lam bimurad. Amma ba'd. Bapak sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, saya mohon maaf sebelumnya. Di sini saya hanya mengisi waktu untuk materi ke-1 tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 183, tafsir tentang kewajiban berpuasa Ramadan yang sejatinya disampaikan oleh Ustaz Zain. Dikarenakan Ustaz Zain ada kendala teknis, beliau tidak bisa menyampaikan materi tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa surah Al-Baqarah ayat 183 itu berkaitan dengan perintah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tadi telah dibacakan ayatnya dengan artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, yang dimana di dalamnya juga diturunkan Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu sendiri menjadi pedoman hidup kita dan menjadi salah satu rukun iman bagi kita sebagai seorang muslim. Tentunya dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, yang di dalamnya terdapat beragam ketentuan dan kewajiban apa-apa saja, kewajiban syara yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim, di mana Allah telah menurunkan aturannya melalui baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, ya, dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Semua aturan-aturan hidup kita sebagai seorang muslim tertera di sana. Dan salah satunya adalah kewajiban ibadah saum. Al-Quran sendiri memiliki kandungan ayat yang beragam. Ada yang menjelaskan tentang hukum syariah, ada juga tentang ibadah, tentang muamalah, hukubat, sejarah, kisah, dan lain sebagainya. Nah, makanya
bersyukur sekali. Dan itu adalah nikmat yang sangat besar untuk kita sebagai seorang muslim, di mana kita memiliki pedoman hidup yang luar biasa, yang maha sempurna, dan sudah disempurnakan oleh Allah melalui lisannya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Berkaitan dengan kandungan makna dan tafsir Al-Baqarah ayat 183, dari beberapa tafsir yang ada, salah satunya menurut Imam At-Tabari, maksud ayat ini yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, yang diwajibkan menjalankan ibadah puasa yang dipanggil adalah orang yang beriman. Karena dalam hal ini, ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat penting dan sangat istimewa terkait dengan keyakinan kita kepada Allah secara tauhidullah. Makanya makna dari lafaz tersebut memerintahkan berpuasa itu hanya bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya bersyukur kita hari ini bisa melaksanakan ibadah saum sebagai salah satu bentuk ciri, ya, bentuk atau ciri tingkat keimanan kita. Kemudian dalam ayat selanjutnya bahwa kewajiban berpuasa ditekankan pada lafaz yang diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, dalam tafsir Al-Qurtubi, bagaimana Allah telah mewajibkan amal-amalan yang lain, ya, termasuk qisas ataupun ayat-ayat yang lain, bahwa sifatnya adalah wajib. Kutiba alaikum, itu alaikum kitab yang sangat jelas sekali, ya, kepada kalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dapatnya sangat luar biasa. Nah, alaikum itu kepada kalian, di sana dalam tanda kutip kembali kepada alladzina amanu. Nah, dalam tafsir yang lain, menurut Imam Alusi, yang dimaksud dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti ditetapkannya saum Ramadan kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kamu itu? Adalah umat para nabi Allah yang telah ada sebelum lahirnya Islam dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti umat-umat yang lain pun sudah melaksanakan saum, hanya teknis dan syariatnya yang berbeda. Nah, bersyukur ya kita menjadi seorang muslim di mana Rasulullah telah mencontohkan kaifiyat saum dengan sangat sempurna, dengan beragam toleransi keadaan, ya. Dan yang terpenting, ya, esensi dari ibadah saum itu adalah keyakinan terhadap aturan-aturan Allah, di mana Allah Maha melihat atas segala apa yang kita lakukan. Nah, umat-umat sebelum di sana, sebelum Rasulullah itu, ya, berarti sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, semuanya sudah melaksanakan saum. Tapi tadi sekali lagi tekniknya aja yang berbeda sesuai dengan kondisi umat-umat yang ada. Nah, pada kalimat terakhir, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu la'allakum tattaqun, la'alla itu kalau dalam ilmu nahwu sesuatu yang mampu dan bisa dicapai. Derajat ketakwaan itu bisa dan mampu dicapai oleh kita sebagai manusia biasa. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana teknis untuk mencapai derajat ketakwaan melalui ibadah saum. Ya. Bayangkan saja yang melaksanakan saum itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bagi kita yang di Indonesia mungkin tidak jadi masalah, ya. Kita berpuasa sekian jam. Coba bayangkan jika di negara lain yang masa siangnya lebih panjang daripada masa malamnya. Ya. Di beberapa negara kan ada yang seperti itu. Nah, tentunya mereka dituntut kesabaran yang luar biasa. Makanya derajat-derajat ketakwaan, mencapai ketakwaan dengan ibadah saum salah satunya merupakan hal yang dimudahkan, bisa dicapai oleh kita sebagai manusia biasa. Dan itu derajat ketakwaan merupakan akhir dari komponen-komponen ibadah. Salah satunya adalah saum.
Nah, makanya di bulan Ramadan ini banyak sekali kaifiat-kaifiat amal-amalan ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah supaya mencapai derajat ketakwaan itu. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, bahkan orang berlomba hari ini ya, menebar sedekah, bertadarus, tarawih penuh meskipun sekarang dalam kondisi Covid ya, kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan yakin ya. Ingat, yang harus ditekankan dalam hati kita, ya, apalagi pada masa pandemi Covid hari ini, bahwa dalam beribadah kita harus yakin melaksanakan aturan Allah dan Allah yang akan menjaminkan ya keselamatan bagi kita. Misalnya, maaf, mungkin hari ini juga banyak rekan-rekan kita yang divaksin, misalnya vaksin COVID ya, sedang berpuasa, bagaimana? Itu kan dalam keadaan darurat. Ya. Bagaimana itu kalau berbuka misalnya gitu ya, atau melaksanakan vaksin COVID itu sendiri gitu. Itu kan darurat, diperbolehkan. Ya, itu bisa taruhkan maghrib, ya, bisa dikodok di hari yang lain, gitu. Atau jangan sengaja aja gitu. Dan Allah Maha tahu apa yang akan yang ada di dalam hati kita tentang apa-apa saja yang kita lakukan. Makanya pahala puasa itu hanya Allah yang mengetahuinya. Pahala puasa itu luar biasa istimewa karena komponen ibadah syariah, komponen nilai rukun iman, rukun Islam dan ihsan ada di dalam puasa. Rukun iman kita yakin bahwa itu adalah perintah Allah yang menahan lapar, dahaga dan terbit fajar sampai terbenam matahari selama 1 bulan penuh. Kemudian aturannya, ya, rukun Islamnya, kaifiat puasa. Bayangkan sedikit saja, 1 menit lebih saja, ya. Belum sampai waktu berbuka kita mendahului, gitu ya, berbuka atau batal puasanya yang dari tadi pagi, gitu ya. Itu harus sesuai dengan aturan syaratnya. Dan makna ihsan di dalam berpuasa bahwa orang yang berpuasa, ya, dia memiliki nilai ihsan yang sangat tinggi. Karena ihsan itu kan kita yakin bahwa Allah Maha melihat apa-apa saja yang kita lakukan, yakin bahwa yang kita lakukan itu Allah Maha melihat, terutama dalam tahun. Nah, untuk anak-anak sekalian yang masih dalam tahap belajar, ya, belajar tahun, untuk tingkat SMA mungkin sudah bukan belajar lagi, tapi konsistensi, ya, konsistensi dalam meyakini bahwa Allah Maha melihat atas aktivitas kita, itu yang nantinya akan mengkristal, ya, menjadi nilai-nilai ketakwaan. Dimanapun, bukan hanya saat Ramadan saja, ya, yakin bahwa Allah Maha melihat jika tertanam dalam diri kita, maka dimanapun kita berada, kita akan senantiasa berada di dalam koridor-koridor aturan-aturan Allah. Rasa takut, khasyah, ya, rasa takut akan apa saja yang kita lakukan jika tidak sesuai dengan aturan Allah. Minimal memiliki rasa takut merupakan salah satu buah iman. Memiliki rasa malu merupakan salah satu buahnya iman. Itu makna dari la'alakum tattaqun. Ya, bahwa orang-orang yang berpuasa itu insya Allah pasti dijamin oleh Allah akan mengantarkan kepada derajat-derajat ketakwaan. Banyak amaliyah yang lain, tapi dalam ayat ini khususnya untuk orang yang berpuasa, maka mereka akan mendapatkan derajat ketakwaan. Dan hanya itu yang akan kita cari dari semua sisi ibadah kita, ya. Semua sisi ibadah kita tentunya mengantarkan, harus bisa mengantarkan pada derajat kita terhadap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua. Jika ada benarnya merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salahnya merupakan dari kebodohan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun saja Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan yang kedua telah dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih kepada Bu Ustazah Evi yang telah memberikan tausiahnya. Jadi kesimpulannya,
pada tausiah hari ini, kesimpulannya pada tausiah hari ini diwajibkan bagi seorang muslim untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima orang-orang yang berpuasa dengan yang berpuasa dengan iman yang kuat. Demikian acara hari ini telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak dan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, boleh kameranya di-on-kan untuk absensi. Sekali lagi buat teman-teman, mohon kameranya di-on-kan untuk absensi hari ini. Untuk slide pertama, silakan di-on-kan kameranya untuk absensi. Untuk Salma, Muhammad Yusuf. Untuk Galiza, Citra Mugi, dan Eza Muhammad. Silakan di-on-kan. Kita mulai. 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua ada Zalika, Haris, Puspita, Citra, Mugi, Nurlita, Rahma, dan lainnya, dan Aji juga. Tolong di-on-kan kameranya. Dimulai. 3, 2, 1. Terima kasih. Jangan lupa besok, untuk hari besok sanlat kedua dimulai dari pukul 9 sampai 10 dan diawali dengan tadarus. Dan diawali dengan tadarus yang dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 9. Dilanjut dengan materi lagi pukul 9 sampai pukul 10. Dinda dan seluruh OSIS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.